lagi saya katakan, wallahil azim, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Stitch ya, Bang Haji Roma Erama. Saya melihat sudah beberapa kali postingan Bang Haji Roma Erama ini terlihat ya, mengenai motivasinya untuk menyampaikan kebenaran, saran dan masukan terhadap doktrin yang telah berjalan lebih tahun katanya. Kalau Habib Al-Balawi, apa tuh istilahnya, keturunan Nabi Muhammad SAW, mohon maaf ya, kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW itu penuh cinta, kasih sayang, dan haru. Namun ketika menyebut para habaib, ya, keluarga istimewa, namun kalaulah mereka melakukan ketidakbenaran, kezoliman, zina misalnya, mabuk, judi, mencuri, memperkosa, mengambil istri orang, menzinai istri orang, dibiarkan dengan alasan trin mereka keturunan Nabi, bebas berperilaku dan tetap masuk surga, itu nauzubillah ya. Itu that is very impossible gitu kan. Kalaulah ini dibiarkan, kita tahu hukum-hukum Allah, maka kita termasuk berdosa ya. Kemungkaran kita lihat, kita tidak berbuat apa-apa, maka hendaknya habaib yang masih normal berpikirnya secara cerdas, masih sehat akalnya, masih tahu hukum-hukum Allah, syariat Islam, harus turut bersuara hendaknya kan. Jangan mau diam-diam manut wae ya. Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidaklah sesuatu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dan pionir pelaksana. Tidaklah Nabi Muhammad SAW bersabda untuk melakukan sesuatu kecuali dia telah menjadi suri tauladan untuk dilakukan. Itu ya. Ketika seseorang minum khamar, meminum yang memabukkan, maka sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan beralkohol itu adalah biangna segala kenistaan, segala kebiadaban. Maka kalaulah misalnya salah seorang di antara habaib seperti yang disampaikan Bang Haji Roma Erama tadi tidak mempan, tidak berefek kepada mereka, ya silakan. Tetapi kalau masih mabuk, masih puyeng, masih hilang kesadaran, maka itu tetap haram. Sekalipun habaib. Ya. Dan minuman keras adalah minuman paling besar dosanya di antara dosa-dosa besar. Minuman keras juga menyebabkan orang lalai sholat, tidak melaksanakan sholat, juga bisa durhaka kepada ibu, kepada bibi dari ibu dan bibi dari bapak. Itu sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tetap haram berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan keturunannya yang dipandang, bukan sukunya, bukan kulitnya, bukan warna dari bahasanya, dari bangsa mana, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagaimana yang disampaikan Bang Roma tadi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bertakwa di antara orang-orang yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Itu yang paling istimewa, ya. Ketika kita melakukan kebejatan, maka hukumnya tetap berlaku sekalipun anak Nabi, sekalipun keturunan Nabi. Bagaimana dengan Nabi Nuh, istri dan anaknya dicampakkan, ditenggelamkan ke lautan, ke banjir bandang. Bagaimana Nabi Lut, istrinya, ya, dan banyak sekali contohnya. Maka kalau misalnya
dibiarkan para habaib sudah doktrinnya 50 tahun beredar rumor atau seperti pernah kita dengar ini, ada habib itu mm, dengan terang-terangan mengambil istri orang, diajak tidur bersama gitu kan. Nauzubillah, ini pernah saya dengar di dalam video-video di TikTok ini ya. Nah, kalau ini kita biarkan, kita tahu itu salah, maka kita turut berdosa. Untuk itu mari kita sama-sama bersuara ya. Kita cegah agar tidak terjadi. Kalau memang terjadi, kita gerbak, tidak apa-apa. Ini tangkap ya. Benar, Bang Roma Irama tidak perlu takut ya. Ngeri-ngeri sedap Bang Roma Irama menyampaikan. Enggak perlu takut Bang Roma. Tetap semangat. Di sisa umur Bang Haji Roma Irama, berjuanglah demi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah SWT menyuruh kita ini harus berlaku adil, apalagi kita pimpinan, apalagi kita dimuliakan, diagungkan, dihormati misal. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal ita izi qurba wa yanha anil fahsai wal munkar wal baghi. Kalian itu harus berlaku adil kata Allah. Harus berlaku baik kepada sesama manusia, kepada kaum kerabat, dan dilarang berbuat keji dan mungkar. Nah, kalau mereka ini misalnya para habaib melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dosa. Nah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu orang yang takut, orang yang benar-benar bertakwa, orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal soleh dengan penuh kesabaran. Itu harus Allah Subhanahu wa taala adil. Enggak mungkin enggak adil, ya. Karena kalau enggak adil, maka firman Allah Subhanahu wa taala itu rusak. Al-Qur'an itu rusak, ya. Hancur. Islam ini hancur. Ya kalau dibiarkan habaib merajalela melakukan suatu kemaksiatan, kita biarkan bertingkah, mereka juga manusia loh, ya. Maka kata Allah, eh semua manusia itu diciptakan dengan keadaan yang paling sempurna di antara makhluk dengan sifat akal dan fisiknya. Akan tetapi semuanya akan dimasukkan ke dalam tempat yang paling hina, yakni neraka. Kecuali mereka yang beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh. Nah, kalau mereka tidak mengerjakan amal soleh walaupun beriman, berarti mereka kurang takwa. Takwa artinya taat. Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT selalu tunduk dan taat. Dan apa yang dilarang itu dihindari, dijauhi. Dan mengerjakan amal-amal soleh. Nah kalau kita bebas berkehendak, zina, mabuk, main perempuan, mencuri, memperkosa, ngambil istri orang seenaknya, apa enggak dosa? Apa enggak masuk neraka? Karena kata Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh. Ya, karena menjadi umat pilihan Nabi Muhammad SAW, menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah SWT tadi, kuliah ibadillazi na'amanut taku robbakum. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah, takutlah hanya kepada Allah SWT untuk taat kepada apa yang diperintah dan menjauhi apa larangan. Lillazi na'ahsanu fid dunya hasanah. Barang siapa di antara mereka mengerjakan kebaikan di dunia, maka mereka akan mendapatkan kebaikan, yakni pahala surga. Nah, barang siapa melakukan kebaikan di antara mereka, di antara siapa? Di antara hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa itu, maka akan selamat dunia dan selamat akhirat. Jadi tidak pilih Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita nggak perlu takut, yang paling mulia di sisi Allah SWT nanti adalah orang yang
paling bertakwa di antara kita.